Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Hari Kamis 14 Mei 2020 adalah Pesta Santo Matias Rasul. Matias dipilih menjadi rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus melalui pemilihan yang diusulkan oleh Petrus. Dalam pemilihan tersebut, terdapat dua calon, yaitu Yusuf yang disebut juga Barsabas dan Matias. Kedua calon tersebut diajukan karena dinilai selalu bersama-sama dengan Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga, sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya dan kebangkitan Yesus. Setelah mereka berdoa bersama dan membuang undi, akhirnya pilihan jatuh pada Mesias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah yang menjadi pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Matias dilukiskan dengan sebilah kapak dan buku putih terbuka yang bertuliskan Super Matiam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah taat karena cinta. Aldi, anak yang patuh. Ia senantiasa taat kepada ayahnya. Apapun yang dikatakan sang ayah akan dilaksanakannya. Hal itu berbeda ketika ia berhadapan dengan ibunya. Ia selalu membantah perkataan ibunya. Ia berani untuk melawan ibunya. Ia yakin bahwa ibunya sayang dan tidak akan menghukumnya. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang keras dan kasar. Ia selalu menghukum anak-anaknya kalau mereka tidak sependapat ataupun tidak patuh. Jelas bahwa Aldi taat karena ia takut dihukum. Ketaatan semacam ini sungguh muram dan berbahaya. Orang taat karena takut tidak memiliki kebebasan hati. Ia terpaksa untuk taat karena ancaman hukuman. Saudaraku terkasih, Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini mengajarkan bahwa ketaatan mesti dilandasi dengan cinta. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu melaksanakan perintah-Ku, kamu akan tetap tinggal dalam kasih-Ku. Hati yang tanpa cinta akan bersungut-sungut melakukan sesuatu, penuh perhitungan untuk taat, bahkan enggan mengorbankan kepentingan diri. Sebaliknya, hati yang dipenuhi cinta akan dengan sukacita untuk melakukan sesuatu. Orang yang demikian selalu ikhlas untuk taat. Apabila ketaatan itu menuntut pengorbanan, ia rela melakukannya. Dengan demikian, cinta membantu kita untuk membaktikan kebebasan kita dengan bersikap taat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencermati kembali motivasi ketaatan kita. Apakah kita taat karena takut atau karena cinta? Kalau kita melakukan sesuatu dibayangi kecemasan, ataupun sesudahnya kita lalu suka mempersalahkan, bahkan menuntut orang lain, berarti kita masih didorong oleh rasa takut. Itu tandanya perbuatan itu keliru dan tidak benar. Itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Kalau kita melakukan sesuatu dengan bersemangat,
sukacita dan siap untuk berkorban, berarti kita didorong oleh cinta. Dengan mencermati sikap ini, kita dapat memurnikan motivasi kita. Lalu kita bisa membebaskan diri dari rasa takut dan belajar untuk lebih mencintai. Cinta selalu membebaskan seseorang untuk bersikap taat. Semoga demikian.